Halo, selamat datang di video praktikum ethical hacking kali ini. Nama saya Ardi Kamal Karima dengan NIM 3012300023. Dan di video kali ini, saya akan mempraktikkan pengujian cross-site scripting atau biasa disingkat XSS pada DVWA, yakni Damn Vulnerable Web Application. XSS ini adalah salah satu celah keamanan web yang paling sering ditemukan dan sudah lama masuk daftar OWASP Top 10. Celah ini muncul jika aplikasi menerima input dari pengguna, terus menampilkannya lagi ke browser tanpa di-sharing atau di-encode dengan benar. Akibatnya, browser jadi tidak bisa membedakan mana kode yang memang berasal dari aplikasi dan mana kode yang disisipkan oleh pihak lain. Dan pada video ini saya akan mencoba 3 jenis dari celah keamanan tersebut, yaitu Reflected, DOM Base, dan Store. Satu hal yang penting sebelum memulainya, semua pengujian di video ini saya lakukan di DVWA yang berjalan di virtual machine milik saya sendiri, terisolasi dari jaringan luar, jadi aman untuk dipraktikkan. Teknik dan pilot yang saya tunjukkan di sini hanya boleh dicoba di sistem yang memang sudah diberi izin untuk diuji, seperti di DVWA ini. Jika diterapkan ke website atau sistem milik orang lain tanpa izin, itu sudah termasuk pelanggaran hukum di semua negara, termasuk Indonesia lewat Undang-Undang ITE-nya. Jadi metode ini tolong dipakai hanya untuk belajar saja. Oke, langsung saja kita mulai dari persiapan lingkungannya. Sebelum masuk ke pengujian XSS, saya siapkan dulu lingkungannya. Saya pakai Oracle VM VirtualBox untuk menjalankan Kali Linux secara virtual. Saya unduh installer VirtualBox sesuai sistem operasi yang saya pakai, lalu menjalankan file installernya. Kita tinggal ikuti proses installer standarnya, klik next beberapa kali sampai install. Setelah terpasang, saya juga mengunduh extension pack-nya dari halaman web yang sama supaya dukungan USB dan beberapa fitur tambahan ikut aktif di dalamnya. Terakhir, saya buka Oracle VirtualBox Manager untuk memastikan instalasi berjalan normal. Langkah berikutnya, pemasangan Kali Linux. Saya buka halaman resmi dari situs web untuk mencari file Kali Linux-nya. Pada bagian Prebuild PMS, lalu unduh image yang memang sudah disiapkan khusus untuk VirtualBox. Setelah image-nya selesai diunduh, saya kembali ke VirtualBox Manager. Setelah image-nya selesai diunduh, saya kembali ke tampilan VirtualBox Manager. Pilih menu File lalu Import as Lines. Saya akan diarahkan ke file image Kali Linux tadi, lalu klik Next. Di sini saya sesuaikan dulu alokasi RAM-nya, minimal 2048 MB, dan jumlah CPU yang saya kasih. Untuk settingan ini bisa disesuaikan sesuai spesifikasi laptop kalian. Prosesnya biasanya memakan waktu beberapa menit, tergantung dari spesifikasi laptop masing-masing. Setelah proses import selesai, saya jalankan virtual machine-nya. Login memakai kredensial bawaan. Ini berlaku untuk image resmi yang terbaru. Begitu masuk desktop, saya buka terminal lalu update dulu paket sistemnya. Ini penting supaya semua paket yang nantinya saya pakai versinya benar-benar terbaru. Sekarang masuk ke bagian menjalankan di DVWA. Cara paling praktis untuk menjalankannya yaitu lewat Docker. Kenapa lewat Docker? Soalnya kita tidak perlu mengatur Avpage, PHP, dan MySQL satu persatu secara manual. Saya pasang Docker terlebih dahulu, lalu langsung aktifkan dan jalankan service-nya. Berikutnya saya tarik image DVWA dari Docker Hub. Setelah selesai diunduh, saya jalankan kontainernya dengan memetakan port 4280 di laptop saya ke port 80 di dalam kontainer. Untuk memastikan kontainernya sudah benar-benar berjalan, saya juga mengecek statusnya dan di sini kelihatan statusnya up. Terakhir dari bagian ini, saya cek alamat IP Kali Linux saya supaya nanti bisa dipakai untuk mengakses DVWA lewat browser. Punya saya contohnya seperti 172.16.0.33. Tapi punya kalian pasti berbeda. Jadi sesuaikan saja dengan hasil di komputer atau di laptop masing-masing. Sekarang saatnya konfigurasi awal di DVWA.
Saya buka browser, akses halaman setup di VWA. Di sini saya klik tombol create atau reset database, lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu, saya kembali ke halaman login, masuk memakai kredensial default, username admin, dan password. Begitu berhasil login, saya buka menu di VWA Security di panel sebelah kiri, lalu ubah security levelnya menjadi low, dan klik submit. Saya pilih low karena level ini tidak menerapkan filter atau encoding apapun ke input pengguna. Jadi paling pas untuk memahami konsep XSS dulu sebelum nanti dicoba di level keamanan yang lebih tinggi. Lingkungannya sudah siap. Sekarang kita masuk ke pengujian XSS yang pertama, yaitu Reflected. Reflected XSS ini terjadi jika aplikasi langsung menampilkan lagi input yang kita ketik tanpa pernah disimpan di server. Inputnya biasanya berasal dari parameter URL, form, atau header request. Karena sifatnya tidak tersimpan, serangan jenis ini baru bisa berjalan jika korban membuka link yang sudah disisipi payload oleh penyerang. Misalnya, entah lewat email phishing, pesan chat, atau tautan yang disamarkan. Saya buka di VWA lalu pilih menu XSS Reflected di panel navigasi sebelah kiri. Di sini ada satu kolom input, tulisannya What's your name? Saya coba ketik kata bebas dulu, misalnya tes, lalu klik submit. Perhatikan hasilnya. Teks yang saya ketik langsung tercetak di bawah form menjadi hello test. Jika saya lihat di address bar, kata yang sama juga muncul sebagai parameter URL. Karena outputnya tadi dicetak apa adanya, saya coba masukkan tag HTML biasa untuk memastikan memang belum ada filter sama sekali. Coba perhatikan hasilnya. Teks tes ini sekarang muncul sebagai heading besar berwarna biru, bukan sebagai teks polos. Ini artinya browser membaca input saya sebagai kode HTML yang sah. Ini menjadi tanda memang belum ada output encoding di aplikasi web ini. Sekarang saya naikkan levelnya. Saya masukkan payload JavaScript dasar ke kolom nama. Setelah saya klik submit, coba perhatikan. Browser langsung memunculkan jendela alert. Ini membuktikan bahwa browser benar-benar menjalankan kode yang saya sisipkan tadi, bukan hanya menampilkannya sebagai teks biasa. Saya mau coba mengujinya lebih jauh. Apakah script ini juga bisa membaca objek dokumen milik halaman? Payloadnya saya ganti supaya menampilkan dokumen .url. Dan benar, jendela alertnya sekarang menampilkan URL halaman saat ini, lengkap dengan parameter yang sudah terencode. Karena dokumen .url-nya berhasil dibaca, maka saya coba yang lebih jauh lagi dengan mengambil cookie sesi yang sedang aktif. Dan ini dia. Dan jendela alertnya menampilkan isi cookie dari sesi yang tengah saya buka. Ada security sama dengan low, juga PHP SSID-nya ikut terbaca. Ini yang membuat Reflected XSS sangat berbahaya. Jika penyerang berhasil membuat korban membuka link yang sudah disisipi payload seperti ini, cookie sesi korban bisa dikirim ke server milik penyerang, lalu dipakai untuk mengambil alih sesi login korban tanpa penyerang perlu tahu username atau password sama sekali. Teknik ini disebut session hijacking. Tapi karena Reflected XSS tidak tersimpan di server, dampaknya terbatas hanya ke orang yang benar-benar membuka link yang sudah disisipi payload tersebut. Sekarang kita lanjut ke jenis kedua, yakni DOM-based. DOM-based XSS ini sebenarnya mirip Reflected, sama-sama tidak tersimpan di server. Bedanya, pada DOM XSS, celahnya muncul di kode JavaScript yang berjalan langsung di browser, di sisi klien. Kode ini mengambil data dari bagian URL, misalnya location.href atau document.url, lalu langsung menuliskannya ke halaman tanpa disaring terlebih dahulu. Karena prosesnya terjadi di sisi browser, payload seperti ini kadang tidak benar-benar terbaca oleh server. Jadi sistem pemantauan hanya mengecek log server bisa saja tidak mendeteksinya. Saya buka di VWA lalu pilih menu XSS DOM. Di halaman ini ada drop down pilihan bahasa. Saya pilih English lalu klik select. Coba perhatikan, tidak ada perubahan yang kelihatan di tampilan halaman. Tapi jika saya lihat di address bar, muncul parameter yang baru. Karena di halaman ini tidak ada kolom input langsung,
Saya sisipkan payloadnya lewat parameter URL, menggantikan nilai English tadi. Setelah saya tekan enter, browser langsung menjalankan scriptnya, dan muncul alert berisi tulisan tes. Sekarang saya ganti lagi payloadnya, kali ini untuk menampilkan cookie sesi. Dan seperti tadi, cookie sesinya berhasil muncul di jendela alert. Formatnya sama persis dengan yang kita lihat di Reflected XSS. Meskipun hasil akhirnya kelihatan sama-sama memunculkan alert berisi cookie, sumber masalahnya berbeda. Pada DOM XSS, kode di balik layar membaca parameter default langsung dari URL browser, lalu menuliskannya ke elemen halaman lewat JavaScript, tanpa bagian yang bermasalah itu pernah diproses ulang oleh server. Konsekuensinya, filter yang hanya bekerja di sisi server tidak cukup untuk menutup celah seperti ini. Diperlukan peninjauan kode dari sisi JavaScript di klien. Sekarang kita masuk ke jenis terakhir, dan biasanya dianggap paling berbahaya, yaitu Stored XSS. Stored XSS dianggap paling berbahaya di antara ketiganya karena payloadnya benar-benar tersimpan di server, biasanya di database, lewat fitur seperti kolom komentar, quizbox, tweet forum, atau bahkan data profile seperti nama. Begitu tersimpan, payloadnya otomatis dieksekusi ke setiap pengunjung yang membuka halaman itu, tanpa mereka perlu mengklik link khusus seperti pada Reflected atau DOM XSS tadi. Saya buka di VWA lalu pilih menu XSS Store. Di halaman ini ada form quizbook dengan 2 kolom, name dan message. Saya coba isi dulu dengan data biasa lalu klik Sync Quizbook. Perhatikan, data yang saya masukkan langsung tersimpan dan muncul di bagian bawah form sebagai entry quizbook. Perlu dicatat, kolom name di DVWA ini dibatasi jumlah karakternya lewat atribut maxlength. Jadi, payload script tidak akan muat jika dimasukkan di situ. Maka dari itu, payloadnya saya masukkan di kolom message saja yang tidak dibatasi. Begitu saya klik Sync Quizbook, halaman langsung memunculkan pop-up. Yang membedakan dari Reflected atau DOM XSS, saya coba refresh halaman ini atau saya coba buka lagi menu XSS Store nanti, alert yang sama akan tetap muncul setiap kali website di refresh. Ini terjadi karena payloadnya sudah tersimpan permanen di database dan ikut dijalankan ulang setiap kali quizbook ini ditampilkan ke siapapun yang membukanya. Saya coba menambahkan satu entry baru. Kali ini saya mengambil cookie sesi. Setelah Sync Quizbook, coba perhatikan. Sekarang setiap kali halaman ini dibuka, akan muncul 2 alert secara berurutan. Pertama, teks dari entry sebelumnya, lalu menyusul isi cookie sesi dari entry yang baru saja saya tambahkan. Ini yang membuat Stored XSS punya potensi dampak paling luas di antara ketiga jenis yang kita coba. Bayangkan skenario nyata, misalnya forum atau kolom komentar publik, penyerang cukup mengirim payload sekali saja, dan setiap pengunjung berikutnya, termasuk administrator yang mungkin punya hak akses lebih tinggi, beresiko cookie sesinya terbaca begitu mereka membuka halaman itu. Itu tadi 3 jenis XSS yang sudah kita coba, Reflected, DOM-based, dan Stored. Sekarang saya mau rangkum perbedaannya sebelum masuk ke bagian pencegahan. Jika kita rangkum, ketiga jenis XSS ini memiliki perbedaan di beberapa aspek utamanya. Dari sisi tempat, payload diproses, Reflected itu di server dipantulkan balik ke respon, sedangkan DOM-based itu di browser, lalu lewat JavaScript dari sisi klien. Dan Stored itu juga di server, tetapi ia disimpan ke database. Dari sifat payloadnya, Reflected dan DOM-based itu sementara tidak tersimpan, sedangkan Stored itu permanen, benar-benar tersimpan. Dari cara payload sampai ke korban, Reflected dan DOM-based diperlukan korban untuk membuka link yang sudah disisipi payload terlebih dahulu. Sedangkan Stored, ia otomatis berjalan begitu korban membuka halaman yang sudah kena payload. Dari jumlah korban potensial, Reflected dan DOM-based itu terbatas, hanya 1 per link yang diklik. Sementara Stored jauh lebih luas, memungkinkan untuk menyerang semua pengunjung halaman yang masuk. Karena itu, ini juga menjadi tingkat bahayanya yang paling tinggi di antara ketiganya. Sekarang kita bahas cara pencegahannya. Yang pertama,
Untuk berjaga-jaga, output encoding karakter khusus seperti tanda lebih kecil, lebih besar, tanda kutip, dan ampersand di-encode dulu sebelum data pengguna ditampilkan sebagai HTML, supaya browser membacanya sebagai teks biasa dan bukan kode. Yang kedua, validasi dan sanitasi input. Kita batasi jenis karakter yang diterima sesuai konteks kolomnya, misalnya nama atau email, lalu tolak atau bersihkan tag HTML atau script jika memang tidak diperlukan. Yang ketiga, Content Security Policy atau CSP. Ini header yang membatasi dari sumber mana saja script boleh dijalankan. Jadi, ketika script yang disisipkan lewat input pengguna tidak akan dieksekusi oleh browser. Dan yang keempat, atribut HTTP only pada cookie sesi. Ini mencegah cookie diakses lewat JavaScript. Jadi meskipun serangan XSS berhasil, cookie-nya tetap tidak bisa langsung dicuri lewat dokumen cookie. Dan yang kelima, memakai framework front-end modern seperti React, Vue, atau Angular. Beberapa framework ini secara default sudah melakukan escaping otomatis ke data yang dirender. Jadi mengurangi resiko developer lupa melakukan encoding manual. Dan yang terakhir, Web Application Firewall atau WAF. Sebagai lapisan tambahan untuk memfilter payload yang dikenali sebagai pola serangan umum, meskipun ini tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya bentuk pertahanan. Jadi, dari praktikum ini kita sudah melihat langsung 3 jenis XSS, yakni Reflected, DOM-based, dan Stored. Ketiganya sama-sama muncul karena aplikasi menampilkan input pengguna tanpa penyaringan yang memadai, tapi berbeda di mana proses itu terjadi dan bagaimana caranya payload bisa sampai ke korban. Reflected dan DOM XSS butuh korban membuka link yang sudah dimodifikasi, sedangkan Stored XSS bekerja otomatis begitu payloadnya tersimpan di server. Pengujian yang kita lakukan di DVWA ini menunjukkan payload sesederhana alert dokumen cookie saja sudah cukup untuk membuktikan celah XSS itu ada, dan cookie sesi bisa diambil tanpa difilter atau diproteksi apapun. Dalam kasus praktek ini, kita memang menyeting DVWA dengan security low. Untuk aplikasi yang benar-benar production, langkah pencegahannya seperti output encoding, content security policy, dan HTTP only cookie tetap perlu diterapkan berlapis-lapis. Karena tidak ada satu metode tunggal yang cukup untuk menutup semua celah XSS. Sekian video praktikum dari saya ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar keamanan cyber juga. Sampai jumpa di video perkuliahan saya berikutnya. See you.